Terkuak, ada dua sosok polisi yang bantu evakuasi Vina dan Eki ke rumah sakit. Suroto, petugas keamanan di desa sekitar Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, tempat Vina dan Eki ditemukan, mengungkap sosok dua polisi yang membantunya mengevakuasi Vina dan Eki yang terkapar di jembatan tersebut. Dua polisi itu bernama Suja dan Suparti. Pak Suja, Pak H. Suparti, ungkap Suroto dilansir dari YouTube Tiffen, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Sebelumnya, Suroto menceritakan jika saat itu dirinya menemukan Vina dan Eki tergeletak penuh darah di jalan. Keduanya terbaring dengan berjarak setidaknya 7 meter. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Ngangkat korban laki bertiga aja, korban perempuan 3 aja, saya dengan anggota kepolisian 2 orang, ungkapnya. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit pakai mobil patroli polisi, ungkapnya. Polisi bernama Suja dan Suparti itu merupakan anggota Polsek Talun kala itu, yang sedang piket di malam peristiwa kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun kini kedua anggota polisi itu sudah pensiun. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan H. Suparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Seorang mantan narapidana di Cirebon memberikan kesaksian mengejutkan terkait kasus Vina. Abi Budi Permadi, 54 tahun adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Selama itu pula Abi mendengar curhat ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ketujuh terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.
Pembina XTC Kota Cirebon, Doci mengaku sempat mengira kalau Rivaldi Aditya Wardana, terpidana kasus Vina Cirebon adalah anggotanya. Sebab menurut Doci, terpidana kasus Vina yang kerap disapa Ucil itu memiliki tato lebah di punggungnya. Ya saya mengira demikian, anggota XTC, kata Doci dihubungi tribunnewsbogor.com, Kamis, 6 Juni 2024. Untuk itu, Doci sempat menyampaikan di YouTube Jejak Backpacker kalau Ucil adalah anggota XTC. Bahkan ia menyebutkan bahwa dari 8 terpidana itu salah satunya dari XTC. Rupanya informasi yang disampaikan Doci itu tidak benar. Sebab saat dikonfirmasi lagi ke Ketua XTC Pusat Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Rivaldi alias Ucil ini tidak tercatat sebagai anggota di organisasi XTC Kota maupun Kabupaten Cirebon. Bahkan menurut dia, para anggota XTC di Cirebon tidak ada yang mengenali sosok Ucil sama sekali. Terkait tato lebah di punggung Ucil, Doci pun mengaku mempertanyakan hal itu. Bahkan tato itu juga yang membuatnya sempat mengira kalau Ucil adalah anggota XTC. Kemudian soal pernyataannya terkait adanya bendera XTC di antara para terpidana, Doci pun mengaku salah. Sebab di YouTube Jejak Backpacker, Doci sempat menyebut kalau 8 terpidana itu salah satunya adalah bagian dari XTC. Namun ia kembali memastikan kalau Ucil bukan anggotanya. Sebelumnya, Ketua XTC Cirebon, Alfianas memastikan kalau para pelaku termasuk Ucil bukan anggota geng motor XTC. Bahkan menurut dia, 4 geng motor yang ada di Cirebon tidak mengenali mereka. Keempat geng motor itu diantaranya, XTC, GBR, Moonraker dan Konak, tidak ada yang mengetahui para pelaku dari geng motor mana. Padahal di bio Facebooknya, Ucil menulis kalau dirinya anggota XTC 007 Jawara Cirebon. Pada akun Facebook Ucil, dirinya juga pernah memposting foto lebah di punggungnya. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan mel-mel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok mel-mel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau mel-mel saat kejadian tiak ada di lokasi. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan mel-mel dan Aib. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya.